Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami sungguh rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memberikan kedamaian, ketenangan dalam hati kami. Hadirat-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami berharap. Tuhan Yesus, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Apapun kerinduan kami, apapun pergumulan kami, apapun doa-doa pengharapan kami, satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama, yaitu di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai 9. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nanti ayat 8 dan 9 kita akan baca bersama-sama. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 8 dan 9, 2 ayat sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Apa temanya saudara? Diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak sebagai persiapan untuk masuk alam roh. Aku diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini cerita ketika Yesus diundang makan oleh Simon si Kusta. Kenapa Simon si Kusta? Karena Simon dulu pernah mengalami sakit kusta dan disembuhkan. Maka dia disebut Simon si Kusta. Kalau dia pengusaha mungkin dikatakan Simon si pengusaha, kira-kira gitu. Lalu waktu dia makan di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan, lalu meminyaki kepala Yesus
dengan minyak narwastu, minyak urapan. Saudara perhatikan, waktu Yesus menerima pengurapan itu, waktu Yesus diurapi minyak, respon Yesus, Yesus berkata apa? Ayat 8 tadi dikatakan, tubuhku telah diminyakinya sebagai apa? Persiapan penguburanku. Saudara, ini menarik. Yesus diurapi minyak, lalu Yesus merespon, Yesus menjawab dengan berkata, tubuhku diurapi minyak untuk persiapan penguburanku. Apa maksudnya? Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi hari terakhir. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi hari kematian. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Itu sebabnya waktu ada perempuan mengurapi Yesus, Yesus mengaksepnya, Yesus menerimanya, dan Yesus mengajar bahwa pengurapan itu, diurapi minyak oleh wanita itu sebagai persiapan untuk menghadapi hari terakhir. Saudara, Yesus tahu hari terakhir. Tapi siapapun kita tidak tahu kapan hari terakhir kita. Kita tidak tahu kapan kita masuk alam roh. Anytime, setiap saat kita bisa masuk alam roh. Anytime, setiap saat kita bisa menghadapi hari terakhir. Itu sebabnya malam hari ini saya menyerukan bagi kita semua, selama kita hidup, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi hari terakhir. Mungkin saudara berkata sama saya, pendeta, itu bukan bagian saya, umur saya masih 20. Itu mah bagian orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah dekat dengan hari kematian. Tidak, kematian tidak mengenal usia. Mau tua mau muda, kalau sudah waktunya, dia tidak bisa menghindar. Katakan amin. Kematian tidak bisa, yaitu memandang bulu entah dia sehat atau tidak sehat. Minggu lalu saya sudah katakan, kita dipanggil Tuhan, kita menghadap hari terakhir. Bukan karena jantung kita kurang sehat, bukan karena obat-obatan yang kita makan kurang bagus. Kematian tidak melihat berapa obat yang saudara makan, berapa sehatnya jantung saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak saudara pulang, kita harus menghadap Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya siapapun saudara, mungkin saudara berpikir terlalu jauh pendeta bicara tentang hari terakhir. Saudara, sekali lagi, kita tidak tahu kapan hari terakhir. Ada seorang ibu mau tidur, dia pamitan sama anaknya. Mana ada orang tidur pamitan? Biasa tidur-tidur aja. Ma tidur ya, Pa tidur ya, sayang tidur ya, love you, sampai ketemu besok pagi. Tapi ibu ini pamitan sama anaknya berkata, nah, mama mau tidur, sampai jumpa lagi. Anaknya nggak ngeh, anaknya nggak tahu, nggak sadar bahwa itu mama perpisahan, kata-kata perpisahan dengan mamanya. Ibunya tidur, lalu malam jam 9, anaknya datang kasih air putih. Maksudnya kalau tengah malam ibunya bangun, dia bisa minum air putih. Di samping tempat tidur ibunya selalu ada pot minyak urapan yang kecil. Lalu anaknya lagi membereskan selimutnya yang terbersit. Dia pegang tubuh mamanya. Kaget, dia dingin. Dia pegang lagi perutnya, dingin. Dia panggil, Ma. Ternyata sudah nggak ada lagi. Ma. Ada orang saudara duduk, pulpennya jatuh. Pulpen loh. Pulpennya jatuh. Dia mau ambil, jatuh, meninggal. Sekali lagi, mari saya serukan bagi kita semua, persiapkan dirimu sebaik mungkin. Jangan main-main dengan hidup ini. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk mengumpulkan harta. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk mencapai banyak hal. Kita hidup sampai hari ini bukan untuk memiliki banyak hal. Kita hidup sampai hari ini untuk persiapan hidup dalam kekekalan, hidup yang abadi, hidup yang tanpa batas, hidup yang tiada akhirnya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
bagiku. Jangan main-main dengan hidup ini. Saya serius bagi kita semua. Saya ingatkan, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Siapapun saudara, kalau saudara persiapkan dirimu sebaik mungkin, kapanpun saudara dan saya menghadapi hari terakhir, menghadapi alam roh, kita siap sedia. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan dibawa masuk dalam kemuliaannya, kita akan pesta seperjamuan kudus dengan Tuhan. Yang setuju, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya salah satu persiapan kita, salah satu yang perlu kita lakukan, mempersiapkan diri menghadapi hari terakhir, kita perlu diurapi minyak. Kenapa gereja Tiberias Pak Pariaji selalu ingatkan, diurapi minyak, diurapi minyak. Mohon maaf saudara, ini bukan iseng, ini bukan hanya seruan, karena beliau pernah masuk alam roh. Ketika seseorang mau masuk alam roh, itu suatu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ada banyak orang bersaksi, Pak Solihin, waktu dia mau dipanggil Tuhan menghadapi hari terakhir, dia lihat malaikat dan dia dijemput malaikat. Minggu lalu saya cerita Ibu Linda, waktu dia menghadapi hari terakhir, waktu dia mau mengembuskan nafas terakhir, waktu dia mau masuk alam roh, dia lihat 50 malaikat datang menjemput dia. Sampai dia hitung 1, 2, 3, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pak Prahasto, Ibu Irene, waktu dia dipanggil Tuhan, waktu dia menghadapi hari terakhir, cucunya, anaknya melihat orang tua mereka dijemput malaikat. Saya doa, suatu hari kelak kita menghadapi hari terakhir, kita lihat bala tentara surga, malaikat Tuhan menjemput saudara dan saya, membawa kita ke awan-awan, membawa kita terbang, membawa kita jumpa dengan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari saudara persiapkan dirimu menghadapi hari terakhir. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Yang pertama, kita buka Lukas pasal 7 ayat 46 sampai 48. Lukas pasal 7 ayat 46 sampai 48. 3 ayat kita baca bersama. Lukas 7 46 48. 2, 3, ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu apa? Yang pertama, kenapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir? Ini cerita ketika Yesus diundang Simon orang Farisi makan di rumahnya. Lagi Yesus makan, tiba-tiba datang perempuan yang berdosa, yang terkenal pendosa. Lalu wanita ini meminyaki kaki Yesus seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Bukan hanya meminyaki, dia menyeka Yesus kakinya dengan rambutnya. Saudara perhatikan, Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, kalau dia Tuhan, harusnya dia tahu siapa perempuan ini. Dan harusnya perempuan ini nggak layak menyentuh kaki Yesus. Karena zaman dulu orang berdosa nggak boleh layak menyentuh seorang hamba Tuhan, seorang yang kudus. Tapi Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Katakan amin. Siapapun saudara hari ini, apapun dosamu, sepanjang kau datang kepada Yesus, Tuhan menerima saudara padanya. Katakan amin. Maka Yesus berkata kepada wanita ini, Simon bilang, kalau Tuhan tahu, harusnya Tuhan gak terima wanita ini. Tapi Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Simon. Yesus berkata apa?
Simon, Simon, dari tadi aku datang ke rumahmu, engkau enggak mencium aku, engkau enggak meminyaki kepalaku dengan minyak. Orang Yahudi, orang Timur Tengah, kalau masuk rumah, pertama yang dilakukan adalah cuci kaki. Di depan pintu rumahnya ada tempayan, ada buyung, isi air. Dia cedok, dia bersihkan kakinya. Lalu ada lap, diseka. Selesai diseka, dia akan masuk. Shalom Elohim. Ketemu suaminya, ketemu saudaranya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Lalu ditaruh minyak di kepalanya. Kenapa? Karena mereka baru dari padang gurun, padang pasir. Ada pasir. Maka dengan diurapi minyak supaya kepalanya tahir bersih. Nah, itu yang Yesus katakan. Dari tadi aku datang, engkau enggak mencuci kakiku, enggak mencium aku, enggak meminyaki kepalaku. Tapi wanita ini, dia datang, dia meminyaki kakiku dengan minyak narwastu murni. Lalu apa respon Yesus setelah diurapi minyak oleh perempuan ini? Yesus berkata apa? Hai perempuan, dosamu apa? Dosamu telah apa? Apa yang menyebabkan perempuan ini dosanya diampuni? Tindakan apa yang membuat perempuan ini dosanya diampuni? Tindakan mengurapi minyak. Hari ini, saudara diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Kenapa? Karena waktu saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak, aku dikuduskan. Maka iblis, roh jahat, setan tidak berkuasa atas diriku. Kalau saudara kudus, dikuduskan Tuhan Yesus, iblis enggak berhak merampas saudara. Iblis enggak berhak mencara saudara. Maka zaman dulu seorang imam, seorang nabi, seorang raja, tanda dipilih, dituang minyak. Daud waktu dipilih menjadi raja, dituang minyak sama Samuel. Saul dipilih menjadi raja, dituang minyak sama Samuel. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Katakan amin. Bukan hanya dikuduskan, dosamu telah diampuni. Maka iblis, setan, pendakwa tidak berhak atas diri saudara. Katakan amin. Jangan ingat lagi dosamu. Tuhan tidak pernah ingat dosa saudara. Sekali dia mengampuni, dia ampuni semua dosa saudara. Sejauh timur dari barat, engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Terus, tiada kau ingat lagi. Hari ini jangan ingat-ingat lagi dosamu. Pak, lupakan masa lalumu. Bu, lupakan masa lalumu. Hari ini engkau di Tiberias diurapi minyak, engkau dikuduskan, engkau diampuni. Iblis, setan, roh jahat tidak berhak atas diri saudara. Katakan amin. Kita buka Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka bermimpilah ia. Stop. Ia ini siapa? Yakub. Terus, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di... Stop dulu, nanti kita sambung 16-19. Saudara, ini cerita Yakub lari dari rumah bapaknya. Kenapa? Karena Esau ingin membunuh dia. Kenapa Esau ingin membunuh? Karena harusnya Esau lah yang menerima hak kesulungan dari bapaknya Ishak. Tapi karena Yakub tipu bapaknya, kerja sama mamahnya. Mamanya bilang, udahlah kita tipu aja bapakmu. Nah, mamanya ini sayang Yakub. Biarlah kamu yang menerima hak kesulungan. Lalu Yakub dipakein jubah baju yang berbulu. Lalu Yakub datang, Bapa berkatilah aku. Nah, Ishak matanya sudah nggak bisa melihat. Siapa kau anakku? Aku Esau. Yang benar kau. Dipegang-pegang. Oh ya, berbulu. Jadi Esau itu berbulu karena dia pemburu binatang. Sedangkan Yakub itu nggak berbulu, dia petani. Dipegang. Oh ya, kau Esau. Lalu diberkatilah sama Ishak. Diberkatilah tanahmu, diberkatilah kemana engkau pergi, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah. Selesai,
Yakub senang sama mamanya. Tiba-tiba Esau datang. Esau bilang, "Bapak, ini aku Esau, berkatilah aku." Bapaknya kaget. Bukannya tadi kau sudah kuberkati? Tidak ada, ini aku baru datang. Berarti Yakub telah menipu aku. Terus berikanlah berkat yang lain. Lalu Ishak berkata, "Tidak bisa. Sekali orang itu kuberkati, dia akan diberkati selama-lamanya. Nggak ada yang lain, nggak bisa." Esau nangis. Dia marah, dia cari adiknya Yakub. Lalu ibunya tahu. Ibunya bilang sama Yakub, "Yakub, larilah kau ke si Laban." Si Laban. "Larilah kau ke si Laban, pamanmu." Maka saudara, Yakub lari ke rumah pamannya si Laban. Di tengah jalan, nyampailah dia di kota Luz. Luz ini kota yang cemar, kota yang amoral, kota yang menyembah berhala, kota yang terkutuk. Lagi tidur, lagi istirahat, Yakub bermimpi. Dia melihat ada tangga dari langit ke bumi. Di tangga itu malaikat naik turun. Yakub kaget. Wow, luar biasa. Ini pintu gerbang surga. Nah, apa respon Yakub ketika melihat tangga dari langit ke bumi, ada malaikat mondar-mandir? Apa respon Yakub? Kita baca ayat 16, 19. Sama-sama 16, 19. Kejadian 28. 2, 3, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak." 17. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari ini pintu." 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang apa? Menuang apa? Stop, saudara perhatikan. Apa urusannya Yakub mimpi gerbang surga, mimpi tangga dari langit ke bumi, mimpi lihat malaikat turun naik tangga itu, lalu bangun dia urapi minyak. Apa urusannya? Saudara, zaman dulu ini menandakan sebuah tempat yang diurapi minyak, artinya tempat itu ditahirkan. Waktu Musa mendirikan kemah pertemuan, nanti saudara baca Keluaran 40, 9, 10, 11. Waktu Musa mendirikan kemah pertemuan, Tuhan perintahkan sama Musa, "Musa, kau ambillah minyak urapan itu. Kau urapilah mesbahnya, kau urapilah pelatarannya, kau urapilah perkakasnya. Tempat yang kau urapi dengan minyak itu dikuduskan." Itu sebabnya Yakub waktu melihat tangga dari langit turun ke bumi, lihat malaikat mondar-mandir, Yakub mengurapi tempat itu. Maka tempat itu apa? Kudus. Dari mana kudusnya? Kita lihat ayat 19. Sama-sama kita baca 19. 2, 3 ya. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu nama kota itu apa? Luz. Siapa yang mengganti Luz menjadi Betel? Yakub. Dulu kota itu amoral, jahat, cemar, kotor. Tapi ketika Yakub melihat tangga dari langit ke bumi, dia urapi. Lalu dia berkata, "Tempat ini Betel." Artinya apa? Mulai hari ini tempat ini dikuduskan. Saudara yang diurapi minyak, mulai hari ini saudara dikuduskan. Percayakah saudara? Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Yang ragu gak apa-apa, diam aja. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan. Amin. Saudara ditahirkan. Dulu nama saudara Kong, kasar sama istri, pukulin istri, mabuk-mabukan. Datang ke Tiberias, diurapi minyak, dibaptis. Namamu Yohanes, orang yang setia, seorang martir, seorang yang korban. Hari ini saudara menjadi ciptaan yang baru, yang diubahkan, yang diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, aku dikuduskan, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi rumahmu yang diurapi minyak dikuduskan. Keluargamu yang diurapi minyak dikuduskan.
Tempat usahamu yang diurapi minyak dikuduskan. Maka yang tidak kudus tidak berhak atas apa yang telah dikuduskan. Amin. Yang kedua, mengapa diurapi minyak? Sebagai persiapan masuk alam roh, sebagai persiapan menghadapi hari terakhir. Kita lihat Keluaran 27, 20 sampai 21. Keluaran 27, 20 sampai 21. Dua ayat kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari sore sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun. Suatu ketetapan yang berlaku kapan? Selama-lamanya. Saudara dan saya Israel rohani, setuju? Ini perintah. Perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Waktu mereka bangun kemah pertemuan, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di dalam kemah pertemuan itu ada pelita, ada lampu, ada kaki dian. 3 kiri, 3 kanan, 1 tengah, 7. Pelita itu, kaki dian itu harus tetap menyala. Gimana caranya? Terus dikasih minyak. Kenapa harus tetap menyala? Karena waktu pelita itu, kaki dian itu menyala, Tuhan hadir. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Banyak yang bersaksi ketika mereka masuk Tiberias, dari jauh, belum masuk gereja, dari jauh mereka sudah merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan minyak. Di mana ada pengurapan minyak, Tuhan hadir. Ketika saudara diurapi minyak, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, usahamu diberkati berhasil. Dunia hari ini sedang resesi. Dunia hari ini sedang krisis. Orang bingung mau usaha apa. Semua serba tidak pasti. Ada orang mau mulai usaha, udah gelontorkan biaya miliaran. Datang pandemi, kolaps semua. Jutaan orang hari ini di PHK. Ribuan orang hari ini kehilangan usaha. Dunia semakin tidak menentu. Dunia semakin tidak pasti. Tapi siapapun saudara, sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, sepanjang kita mengandalkan Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada berkat-berkat Tuhan. Selalu ada mujizat yang terjadi. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini percayalah, ketika engkau diurapi minyak, Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Itu sebabnya orang Yahudi, orang Israel, setiap bulan Desember mereka merayakan Hanukkah. Kita merayakan Natal. Orang Yahudi merayakan Hanukkah. Orang seberang bilang, maksudnya sebagian orang bilang itu Natalnya Yahudi. Enggak ada Natal Yahudi. Itu namanya Hanukkah. Hanukkah itu apa? Perayaan penyucian, pembersihan, pentabisan bait suci. Kenapa harus disucikan? Dulu zaman Makabi, Yerusalem dikepung oleh Raja Antioquia. Lalu bait sucinya dihancurkan. Bait sucinya dicemari. Tiba-tiba datang Panglima Makabi. Panglima Makabi ingin menyucikan bait suci. Lalu dia ingin menyalakan pelita, karena pelita itu harus nyala turun-temurun sampai selamanya supaya Tuhan hadir. Dia melihat pelita itu mati. Tiba-tiba dia menemukan 1 botol minyak urapan, minyak zaitun tumbuk murni. Minyak itu hanya bisa menyalakan pelita untuk 1 hari, karena cuma 1 botol. Tapi ternyata minyak yang 1 botol itu bisa menyala selama 8 hari. Itu sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka.
dan mereka menerima kemenangan dari Tuhan. Sehingga bulan Desember, nanti bulan Desember ini mereka merayakan Hanukkah. Nah, kandilnya, pelitanya, kaki dianya 4 kiri, 4 kanan, 1 tengah. Mereka akan merayakan selama 8 hari. Hari pertama dinyalakan dulu, 1. Besok lagi dinyalakan, 2. Nyalainnya dari yang tengah ke kiri, terus kanan. Sampai 8 hari. Di depan rumah mereka, di dalam rumah mereka, mereka menyalakan lampu. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak berjalan di dalam apa? Kegelapan." Hari ini, saudara terima pengurapan minyak. Yesus cahaya abadi. Yesus terang yang bersinar terus menerus. Hadir di tengah kehidupan saudara. Sehingga apapun yang saudara buat, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Jangan menyerah. Saya mengerti dunia ini sedang susah. Saya paham hidup ini sedang sulit. Percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Tangannya yang perkasa sanggup mengubah hidupmu. Tangannya yang perkasa sanggup memelihara hidup saudara. Seperti seorang bapak di tempat ini. Siapa yang bapak-bapak? Saya percaya saudara sebagai seorang bapak tahu bagaimana memelihara anaknya. Mungkinkah Pak Mangatur rela membiarkan anaknya kelaparan? Tidak akan. Apapun dia lakukan supaya anaknya bisa makan. Apalagi Bapa di surga. Dia tidak akan biarkan. Dia tidak rela saudara kelaparan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia pasti mencukupi kehidupan saudara. Dia pasti pelihara saudara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Jaga hati saudara. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hati saudara. Hari ini terus fokuskan hatimu melekat kepada Tuhan. Diurapi minyak. Ada banyak di antara kita yang sering berprasangka buruk, berpikir buruk. Ketika keadaan yang kita alami buruk, ketika keadaan yang kita alami mengecewakan, lalu kita berprasangka, Tuhan gak peduli aku. Tuhan gak menolong aku. Saya mau bilang bagi kita semua, Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang Dia izinkan terjadi, tangisanmu, ratapanmu, kesedihanmu, penderitaanmu, kekecewaanmu, satu tujuannya, suatu hari kelak akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kami. Siapapun saudara ini sedang kecewa, siapapun saudara yang hari ini sedang sedih, percayalah, di balik semua peristiwa, di balik semua keadaan yang saudara alami, Tuhan punya maksud yang baik. Semua baik, semua baik. Apa yang di dalam hidupku, semua sungguh Kau jadikan. Pulanglah malam hari ini ke rumahmu dengan hati yang bersyukur. Memang tidak langsung berubah masalahmu, memang tidak langsung berubah hidupmu, tapi ketika engkau bersyukur, ucapan syukurmu membuat engkau kuat. Ucapan syukurmu akan menuntun engkau kepada keajaiban. Ucapan syukurmu membuat engkau menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi hari terakhir? Kita buka Keluaran 33, 1 dan 2. Keluaran 33, 1 dan 2. Dua ayat kita baca bersama-sama. Keluaran 33, 1 dan 2. 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus siapa?
seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang. Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak. Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depanku. Di depan apa di belakang? Di depan. Maka waktu saudara diurapi minyak. Ini sambungan dari Keluaran 27. Ini Keluaran 33. Musa diperintahkan dari petang sampai pagi menyalakan pelita. Tuhan hadir. Bukan hanya Tuhan hadir, Tuhan memerintahkan malaikat berjalan di depan. Itu sebabnya Mazmur 91 ayat 11-12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di mana? Di segala jalanmu. Ayat 12. Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Maka hari ini siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara siap menghadapi hari terakhir. Hari terakhir ada malaikat, ada iblis. Saya tutup khotbah ini dengan satu cerita. Seorang bapak tiba-tiba pendarahan di otak. Biasanya menurut dokter pendarahan di otak meninggal. Paling bagus stroke. Bapak ini tidak meninggal, tidak stroke, selamat. Dia bersaksi sama saya. Bersaksi di gereja Tiberias. Dia waktu koma pendarahan di otak. Dia koma. Dia gak sadarkan diri di ruang ICU. Saya doa kita tidak koma. Katakan amin. Ya kalau memang dipanggil Tuhan, lagi tidurlah. Atau kita lagi perjamuan kudus. Jangan sampai kita koma. Amin. Nah bapak ini koma. Waktu dia koma, dia lihat ada 6 setan ngelilingin dia. Ingin merenggut, ingin menjarah nyawanya. Tiba-tiba istrinya lari ke gereja Tiberias. Minta minyak urapan sama gembala sidang, Pak Pareji. Dia nangis sambil berkata, Tuhan Yesus, tolong suamiku, beri kesempatan hidup sekali lagi. Ternyata tangisan seorang istri dan minyak yang diurapinya, Tuhan dengar. Tadinya setan tinggi-tinggi besar 6 mengerubungi dia. Semua pergi. Ganti malaikat menjaga bapak ini. Saya doa suatu hari kita menghadapi hari terakhir, kita lihat malaikat. Malaikat untuk meneteng saudara, menjaga saudara masuk dalam aum kemuliaannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau persiapkan diri kami menghadapi hari terakhir. Kami diurapi minyak agar kami semua yaitu dijaga malaikat, dikuduskan, dan kami semua disertai oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai
sampai akhir. Ku tetap setia. Yesus, ku tetap setia. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, saya mengajak kita semua, mari persiapkan dirimu, persiapkan hidupmu menghadapi hari terakhir. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan menghadapi hari terakhir. Tapi pasti suatu hari kelak kita akan menghadapi hari terakhir. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidupmu. Jangan main-main dengan hidup ini. Peristiwa memasuki alam roh adalah peristiwa yang sangat mengerikan untuk orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya sejak dini. Mari persiapkan dirimu sejak dini, sehingga suatu hari kelak engkau menghadapi hari terakhir. Dengan tersenyum engkau akan dijumpai malaikat, dijemput malaikat, dibawa masuk dalam awan kemuliaannya. Dunia semakin tidak menentu, dunia semakin tidak pasti. Krisis ini mengajarkan kepada kita, dunia ini tidak bisa kita andalkan. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Dan semua kemewahan, semua kesenangan dunia akan berakhir. Tapi firman-Nya, kehendaknya akan terus menyertai kehidupan kita. Kita ada bukan untuk menikmati kesenangan dunia. Kita ada sampai hari ini bukan untuk mengumpulkan harta, tapi kita ada untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan Yesus, tolong kami semua, mampukan kami. Kami mau mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan diri kami untuk menghadapi hari terakhir. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Urapilah kami dengan minyak kudus-Mu, sehingga kami dikuduskan, ditahirkan menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Maka melakukan kehidupanku, tetap setia sampai akhir. Tuhan telah setia bagi hidup kami. Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu itu Bapak Pendeta Israel telah menyampaikan firman bagi kami. Berkati keluarga, berkati bagi Tuhan, semakin heran dan semakin luar biasa, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan nama Tuhan saja yang semakin